bicara landasan teologisnya atau pandangan Alkitabiah tentang politik atau pemerintahan dan kekuasaan, yang pertama sekali adalah alam semesta adalah suatu pemerintahan teokrasi, artinya Allah yang memerintah seluruh alam semesta. Jadi untuk itu seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya setiap pemerintah yang mengambil bagian untuk pemerintahan, contohnya dia menjadi seorang pejabat, maka seyogianya adalah dia harus memimpin layaknya seperti pemimpin dari Kristus. Nah, kerajaan Allah ini akan bersifat universal, maka pemerintahan itu juga harus bersifat universal, artinya tidak memihak ke mayoritas atau ke minoritas, tapi memang harus ada keadilan. Nah, gitu. Nah, jadi teokrasi dalam Alkitab banyak sekali sebenarnya contohnya. Kalau secara ringkas, eh, Alkitab menggambarkan itu di Perjanjian Lama seperti kerajaan-kerajaan, pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Daud, Salomo, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, semua pemerintahan manusia di bumi itu didirikan berdasarkan kehendak Tuhan. Ya, kalau di Roma 13 ayat 3, kemudian Mazmur 22 ayat 29, ya, semua itu adalah ketetapan Allah. Artinya mandat untuk memerintah itu adalah perintah Allah, ketetapan Allah. Jadi untuk itu sebenarnya tidak ada alasan berbondong-bondong memanfaatkan situasi, memanfaatkan politik. Harusnya agama dan politik itu bisa sejalan kalau orang-orang yang berpolitik mentaati atau menuruti aturan atau langkah-langkah politik yang baik, maksudnya kan. Jadi mau agama pun saya rasa tidak ada yang melarang itu berpolitik, tidak ada yang melarang. Hanya saja karena politik itu mungkin selalu mengajarkan atau menimbulkan tindakan yang kurang baik, padahal agama mengajarkan hal-hal yang baik. Itu sebenarnya yang membuat bertentangan. Jadi bukan antara politiknya dengan agamanya yang bertentangan, tetapi soal aturan dalam kedua kubu ini, aturan dari politik atau tuntutan dari politik, kemudian aturan dan tuntutan dari agama. Jadi seolah-olah bertentangan, padahal sebenarnya tidak. Makanya saya tegaskan di sini, orang Kristen itu bolehkah berpolitik? Boleh, dengan catatan berpolitiklah sesuai dengan ajaran atau etika politik Kristiani. Nah, jadi beberapa hal menunjukkan sebenarnya kehendak Allah yang eh, mengatur kehidupan kita, termasuk mengatur pemerintahan. Ketika kita mengakui bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, maka kita juga berarti harus taat kepada perintah-perintah Tuhan, termasuk dalam hal berpolitik. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintahan dunia itu diberi otoritas dan kuasa untuk menjalankan keadilan berdasarkan hukum di dalam Roma 13 ayat 4 sampai 5. Jadi pemerintah tidak memerintah berdasarkan saran atau permohonan dari suatu pihak, gitu ya. Tetapi dia harus melakukan tugasnya itu berdasarkan kehendak Allah kalau dalam hal ini. Ya. Kalau hal itu terjadi, maka tugas-tugas orang Kristen dalam berpolitik yang pertama adalah taat kepada Allah. Kenapa? Karena orang Kristen hanya tunduk dan taat kepada Allah. Nah, jadi kalau pemimpinnya taat kepada Allah, berarti yang ia lakukan pun adalah baik, sehingga masyarakatnya juga bisa menjadi baik untuk mengikuti pemimpinnya. Kemudian yang kedua, memulihkan otoritas Allah dan memastikan bahwa politik, pemerintahan, dan kekuasaan dijalankan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dalam hal ini seharusnya gereja itu adalah menjadi agen menyampaikan bahwasanya bagaimana orang Kristen itu berpolitik yang baik. Gereja itu bukan menjadi tempat yang mendominasi orang-orang yang berpolitik tidak baik. Artinya gereja itu menjadi dimanfaatkan. Salah. Harusnya gereja yang memanfaatkan orang-orang yang berpolitik, memanfaatkan apa? Memanfaatkan dimasukkannya ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Tuhan terhadap orang-orang yang berpolitik, sehingga ketika orang terjun ke dunia politik, maka landasan teologisnya itu tetap dipegang, tetap dirangkul, sehingga dia menjadi orang-orang politikus atau orang-orang yang terjun ke dunia politik berdasarkan landasan Kristus, gitu. Kemudian selanjutnya, mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.
berintegritas, tentunya itu juga ya berintegritas yang dimaksud dalam hal ini karakternya itu meniru atau setidaknya mengikuti langkah-langkah Kristus. Nah, jadi karena tadi saya katakan gereja adalah agen transformasi, artinya penyampai, maka walaupun gereja dan pemerintahan sipil merupakan dua identitas yang berbeda memang, namun keduanya sama-sama berbeda wilayah. Kalau kan gini, orang yang membawa politik ke gereja itu tidak boleh mencampuri semuanya urusan di gereja. Sebaliknya juga gereja juga sebenarnya tidak boleh secara sepihak mencampuri politik-politik yang kurang baik. Nah, hanya saja permasalahan yang bisa kita lihat sekarang memang gereja itu menjadi ajas pemanfaatan, bahkan di gereja itu sendirilah politik itu terjadi. Nah gitu. Ya. Kemudian beberapa orang mengeluh atau menuduh bahwa politik, pemerintahan dan kekuasaan itu kotor, karena itu mereka tidak mau terlibat di dalamnya. Ya. Tetapi ya kalau kita berbicara hal demikian seperti mengatakan bahwa karena popok seseorang kotor misalnya, kita tidak dapat menggantinya. Padahal kan kita dapat menggantinya. Artinya orang itulah yang berbuat untuk menyatakan bahwa politik itu bisa baik. Artinya kita yang berperan di dalamnya. Kalau misalnya politik itu agar dipandang orang baik, maka kita harus terjun ke dunia politik yang baik. Nah, permasalahannya adalah dari semua apa yang saya jelaskan tadi adalah eh, jarang sekali memang di zaman sekarang kita temukan politik itu bagus atau politik itu baik. Pasti ada aja masalah-masalah yang terjadi di dalam yang berhubungan dengan kalau kita nilai dari sudut agama tidak baik. Nah, itu nyata memang. Jangankan di pemerintahan, bahkan di gereja sendiri pun sebenarnya banyak itu terjadi unsur-unsur politik atau yang memanfaatkan keadaan politik sekarang, termasuk pemilihan-pemilihan petinggi-petinggi gereja atau majelis gereja gitu ya. Ya, tetapi kita landasannya bukan di situ, bukan di masalahnya mereka. Nah, masalahnya di kita sekarang. Saya nggak katakan Anda tidak boleh berpolitik, tapi kalau Anda berpolitik, berpolitiklah secara Kristiani. Gitu. Ayat-ayatnya sangat banyak yang mendukung di Alkitab bagaimana cara-caranya sebenarnya berpolitik itu secara baik. Gitu.